Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang pemrograman web di mata kuliah pemrograman web untuk pertemuan 7, yaitu tentang database dan integrasi pada website. Bisa kita lihat pada slide. Untuk anggota kelompok saya yaitu Alfredo Garcia Valtano, Babal Jonis Gerardo Tapia, dengan saya sendiri Clinton Benturun dan Muhammad Sidki Pratama. Untuk slide berikutnya yaitu tentang pengertian dari database. Database adalah kumpulan data yang tersimpan secara terstruktur untuk memudahkan penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan informasi. Biasanya disimpan dalam sistem manajemen basis data atau DBMS seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Untuk slide berikutnya adalah jenis-jenis database. Yang pertama adalah relasional, yaitu menyimpan data dalam tabel saling terhubung, misalnya MySQL, PostgreSQL. Dan yang kedua adalah non-relasional, yaitu menyimpan data dalam format yang lebih fleksibel seperti dokumen atau key value pairs, misalnya MongoDB atau Firebase. Dan untuk slide berikutnya adalah komponen utama database. Yang pertama adalah tabel, struktur utama untuk menyimpan data. Yang kedua adalah query, perintah untuk mengakses dan mengelola data, seperti contohnya adalah SQL. Yang ketiga adalah relasi, hubungan antara variabel yang memungkinkan integrasi data. Untuk slide berikutnya adalah integrasi database pada website. Pengertian proses menghubungkan database dengan website untuk memungkinkan website menyimpan dan mengambil data secara dinamis. Dan slide berikutnya adalah cara kerjanya. Yang pertama adalah website mengirimkan permintaan data ke server menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Node.js, atau Python. Dan yang kedua adalah server mengeksekusi query ke database untuk mendapatkan atau memanipulasi data. Dan yang ketiga, hasilnya dikirimkan kembali ke website dalam bentuk HTML, JSON, atau format lain yang dapat ditampilkan. Dan untuk slide berikutnya adalah teknologi yang digunakan, itu backend. Menggunakan bahasa pemrograman PHP, Python, Node.js, Ruby, dan lain-lain untuk menangani request yang berhubungan dengan database. API, integrasi antar front end dan back end seperti RESTful API dan GraphQL untuk mengakses data secara dinamis. Dan untuk slide berikutnya bisa kita perhatikan, yaitu keamanan. Menggunakan SQL injection protection untuk mencegah serangan melalui query. Enkripsi, menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif seperti password. Dan untuk slide berikutnya adalah contoh sederhana integrasi. Website toko online bisa menggunakan database untuk menyimpan produk, stok, dan transaksi. Ketika pengguna menambahkan produk ke keranjang, data ditulis ke database. Ketika pengguna melihat detail produk, dan ditarik dari database dan ditampilkan di website. Dan untuk slide berikutnya adalah setup database MySQL. Gunakan tools seperti phpMyAdmin atau perintah SQL untuk membuat database SQL. Dan untuk copy code-nya adalah seperti yang ada pada gambar di slide-nya adalah create database, contoh DB user, contoh DB. Create table user into instrument primary key, nama, varchar, email, varchar, message text. Nah, itulah untuk setup database yang ada pada slide ini. Dan untuk slide berikutnya adalah koneksi PHP ke database. Bisa kita perhatikan pada gambar yang ada slide tersebut, di mana untuk kodenya adalah host, local host, yaitu nama hostnya, user root, yaitu untuk user MySQL nya, password, yaitu password MySQL nya, dan DB name, contoh DB, yaitu nama database.
dan membuat koneksi, account new MySQL user password dan dbname, dan periksa koneksi yaitu if connect error, di koneksi gagal, connect error. Dan pada gambar tersebut adalah yaitu DB-PHP untuk menghubungkan ke database. Dan untuk slide berikutnya bisa kita perhatikan from input penyimpanan data. Nah, untuk gambar yang ada pada slide ini adalah yaitu untuk from input penyimpanan data, di mana seperti kode yang sudah tertulis dalam PHP, yaitu bertujuan untuk semua kode keseluruhannya yang untuk menyimpan atau menginput data, atau bisa lebih jelasnya adalah membuat file index PHP-nya. Nah, untuk slide berikutnya adalah proses data dari from. Bisa kita lihat yang ada gambar pada slide proses dari data from, yaitu include DB connection, dan pengambilan data yaitu dari from itu tag name, email message-nya, dan untuk masukkan data ke database-nya yaitu SQL insert into username, email, message, value, if query SQL data berhasil disimpan. Nah, itu pada gambar ini adalah untuk membuat file submit nih. Dan untuk contoh berikutnya adalah edit produk PHP. Bisa kita perhatikan di dalam gambar yang ada pada slide saya. Dan untuk kode ini keseluruhannya yaitu untuk proses mengedit data yang ada pada dalam database menggunakan PHP. Dan demikian yang bisa dijelaskan tentang materi pertemuan 7 ini, yaitu tentang database yang terintegrasi pada website. Sekian yang bisa sampaikan. Terima kasih.